Halo sahabatku, selamat datang kembali di channel Kita Bercerita. Kali ini akan menceritakan tentang semua tamu menjerit kaget. Aku turun dari mobil jenazah di pesta pernikahan suamiku. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari kota mana saja kalian berasal. Jangan lupa tekan like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan cerita yang lebih menarik lagi. Udara pagi masih terasa sejuk ketika Bella berdiri di balkon rumah megah miliknya. Secangkir teh hangat berada di tangannya. Dari lantai 2, ia memandangi taman yang dipenuhi bunga-bunga kesukaan mendiang ibunya. Sudah 5 tahun ia membangun kehidupan bersama Bagas. Selama itu pula, ia percaya bahwa laki-laki itu adalah anugerah terbaik yang pernah diberikan Tuhan kepadanya. "Bella, sarapannya sudah siap," panggil Bagas dari dalam rumah. Bella menoleh sambil tersenyum. "Iya, Mas. Aku turun." Bagas tampak seperti suami yang sempurna. Ia menarik kursi untuk Bella, menuangkan jus jeruk, lalu mengambilkan roti panggang. Sikapnya begitu hangat hingga siapapun yang melihat pasti mengira rumah tangga mereka dipenuhi kebahagiaan. "Hari ini jangan terlalu capek di kantor," ucap Bagas lembut. Bella mengangguk. "Mas juga. Meeting dengan investor, kan?" "Iya. Semoga lancar." Percakapan sederhana itu menenangkan hati Bella. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa senyum suaminya hanyalah topeng yang dikenakan setiap hari. Perusahaan milik keluarga Bella sedang berkembang pesat. Sebagai pemilik utama, hampir semua keputusan besar harus melewati persetujuannya. Namun sejak menikah, Bella mulai mempercayakan banyak urusan kepada Bagas karena ia yakin suaminya tidak akan pernah mengkhianatinya. Siang itu, setelah rapat selesai, Bella kembali ke ruang kerjanya. Belum sempat duduk, telepon Bagas yang tertinggal di atas meja berdering. Layar ponsel menyala. Nama yang muncul membuat Bella sedikit mengernyit. "Indi." Belum sempat Bella mengangkatnya, panggilan itu langsung terputus. Beberapa detik kemudian muncul sebuah pesan. "Aku kangen. Jangan lupa malam ini." Bella terdiam. Jantungnya berdegup sedikit lebih cepat. Namun ia segera menggeleng pelan. "Mungkin urusan pekerjaan," gumamnya, mencoba mengusir prasangka buruk. Tak lama kemudian Bagas masuk ruangan dengan napas sedikit terburu-buru. "Oh, ternyata ponselku ketinggalan." Tatapan Bagas langsung tertuju pada layar yang masih menyala. Dengan cepat ia mengambil ponselnya. "Siapa yang telepon?" tanyanya sambil tersenyum. "Tadi Indi." Ekspresi Bagas berubah sesaat. Sangat singkat, namun cukup membuat Bella menangkap sesuatu yang berbeda. "Oh, dia staf pemasaran baru. Banyak yang harus ditanyakan." Bagas menjawab dengan tenang, seolah tidak ada yang perlu dicurigai. Bella hanya mengangguk. Ia memilih mempercayai penjelasan itu. Malam harinya, Bagas pulang lebih larut dari biasanya. Saat masuk kamar, ia langsung menuju kamar mandi sambil membawa ponselnya. Padahal biasanya, ia selalu meletakkan ponsel di atas meja. Bella memperhatikan dari balik cermin. Perasaan aneh kembali muncul. Beberapa menit kemudian terdengar suara notifikasi dari dalam kamar mandi. Bagas segera mematikan suara ponselnya. Saat keluar, wajahnya tetap tenang. "Mas sibuk sekali akhir-akhir ini," kata Bella pelan. Bagas tersenyum lalu mengusap kepala istrinya. "Perusahaan sedang berkembang. Aku cuma ingin semuanya berjalan lancar supaya kita bisa menikmati hasilnya bersama." Jawaban itu membuat Bella merasa bersalah karena sempat curiga. Ia memeluk suaminya. "Aku percaya sama Mas." Bagas membalas pelukan itu. Namun ketika wajahnya tak lagi terlihat oleh Bella, senyum tipis penuh kepuasan muncul di bibirnya. Beberapa hari kemudian, Bagas datang membawa kabar yang terdengar menyenangkan. "Besok akhir pekan, aku sudah pesan villa di daerah pegunungan." Bella tampak terkejut. "Benarkah?" "Iya. Kita sudah lama tidak menghabiskan waktu berdua." Wajah Bella langsung berbinar. "Terima kasih, Mas." Melihat istrinya begitu bahagia, Bagas hanya mengangguk pelan. Di balik tatapannya, tersimpan sesuatu yang tidak mampu dibaca Bella.
Keesokan paginya mereka berangkat menggunakan mobil berwarna hitam. Perjalanan terasa menyenangkan. Bagas beberapa kali memutar lagu favorit Bella. Mereka sempat berhenti di sebuah kafe kecil untuk menikmati kopi hangat. Semuanya terlihat begitu sempurna. Namun tanpa disadari Bella, Bagas diam-diam mengirim sebuah pesan singkat saat istrinya pergi ke toilet. "Kami sudah berangkat. Siapkan semuanya." Beberapa detik kemudian balasan masuk. "Tenang. Hari ini semuanya selesai." Bagas menghapus percakapan itu secepat kilat. Perjalanan kembali dilanjutkan. Jalanan mulai menanjak. Kabut pegunungan turun perlahan, membuat jarak pandang semakin pendek. Bella memandang keluar jendela sambil tersenyum. "Indah sekali. Sudah lama kita tidak seperti ini." "Iya," jawab Bagas singkat. Tangannya menggenggam kemudi lebih erat. Tatapannya beberapa kali mengarah ke jurang yang membentang di sisi jalan. Mobil terus melaju. Tiba-tiba Bagas memperlambat kendaraan. "Aduh, sepertinya remnya agak aneh." Bella langsung menoleh. "Kenapa, Mas?" Bagas mencoba menginjak pedal rem beberapa kali. Wajahnya berubah seolah panik. Remnya tidak berfungsi. Mata Bella langsung membesar. "Apa?" Mobil mulai meluncur lebih cepat mengikuti turunan. Bagas memutar kemudi ke kanan dan kiri sambil berteriak, "Pegangan yang kuat." Bella mencengkeram sabuk pengaman. Napasnya memburu. Jantungnya seakan berhenti berdetak ketika mobil melesat menuju tikungan tajam. Di depan mereka, pembatas jalan semakin dekat. Dalam sepersekian detik, Bagas melirik Bella. Tatapan itu bukan tatapan seorang suami yang ketakutan, melainkan tatapan dingin yang seolah telah menunggu momen ini sejak lama. Brak! Mobil menghantam pembatas jalan dengan suara yang menggelegar. Besi pembatas jebol. Mobil hitam itu terjun bebas ke dalam jurang yang diselimuti kabut tebal. Tidak ada seorang pun yang mengetahui bahwa kecelakaan itu bukanlah musibah, melainkan awal dari sebuah pengkhianatan yang telah direncanakan dengan sangat rapi. Suara benturan keras itu menggema di sepanjang lembah. Mobil yang ditumpangi Bella dan Bagas terus berguling menuruni jurang. Kaca-kaca pecah berhamburan. Besi kendaraan ringsek menghantam bebatuan besar. Setelah beberapa kali berputar, mobil itu akhirnya berhenti dalam keadaan hancur di tepi aliran sungai yang deras. Kabut pegunungan perlahan kembali menyelimuti lokasi. Suasana mendadak sunyi. Beberapa saat kemudian, terdengar suara seseorang mengerang pelan. Bagas membuka matanya perlahan. Darah mengalir dari pelipisnya, tetapi luka itu tidak terlalu parah. Dengan napas terengah-engah, ia melepaskan sabuk pengaman dan memandang ke kursi sebelah. "Bella." Tubuh istrinya terkulai. Wajahnya dipenuhi darah. Tidak ada respons sedikit pun. Bagas tidak menunjukkan kepanikan. Sebaliknya, ia memperhatikan Bella dengan tatapan datar. Perlahan, sudut bibirnya terangkat membentuk senyum tipis. "Maaf, Bella, aku memang tidak pernah mencintaimu." Kalimat itu meluncur begitu dingin. Ia membuka pintu mobil yang sudah penyok, lalu keluar dengan susah payah. Sebelum menjauh, Bagas sengaja melihat sekali lagi ke arah tubuh Bella. "Akhirnya semua ini menjadi milikku." Tanpa sedikit pun berusaha menolong istrinya, Bagas berjalan menyusuri tepi sungai hingga menemukan jalan setapak menuju atas jurang. Beberapa menit kemudian, ia berhasil meminta bantuan warga sekitar. Saat tim penyelamat datang, Bagas langsung memerankan perannya dengan sangat meyakinkan. "Tolong istri saya. Tolong selamatkan Bella." Tangisnya pecah. Tubuhnya gemetar. Siapapun yang melihat pasti percaya bahwa ia adalah suami yang baru saja kehilangan belahan jiwanya. Proses evakuasi berlangsung hingga malam. Petugas berhasil menemukan mobil yang sudah remuk. Namun, setelah memeriksa seluruh bagian kendaraan, mereka hanya menemukan bercak darah dan beberapa barang milik Bella. Tubuh Bella tidak ada. Arus sungai yang deras diduga telah menyeretnya jauh dari lokasi kecelakaan. Seorang petugas mendekati Bagas. "Kami akan melanjutkan pencarian besok pagi, tetapi kemungkinan korban terseret arus cukup besar."
Bagas menundukkan kepala. Air matanya kembali mengalir. Berapapun biayanya, saya mohon temukan istri saya. Ucapan itu membuat semua orang merasa iba. Tak seorang pun menyadari bahwa orang yang paling berharap jasad Bella tidak pernah ditemukan adalah Bagas sendiri. Pencarian berlangsung selama 7 hari. Tim SAR menyisir sungai, hutan, hingga bebatuan di sepanjang lembah. Helikopter diterbangkan, penyelam diturunkan, anjing pelacak dikerahkan. Namun hasilnya tetap nihil. Tidak ada jejak Bella. Tidak ada tanda-tanda bahwa ia masih hidup. Media mulai memberitakan kabar tersebut. Wanita pengusaha muda diduga meninggal dalam kecelakaan tragis. Pemilik grup Bella Sejahtera belum ditemukan. Suami korban terus mendampingi proses pencarian. Di depan kamera, Bagas kembali menangis. Saya hanya ingin istri saya pulang meski hanya jasadnya. Ucapan itu membuat banyak orang ikut terharu. Publik memuji kesetiaan Bagas. Tak sedikit yang menyebutnya sebagai suami teladan. Sebulan kemudian, karena jasad Bella tak kunjung ditemukan, pengadilan akhirnya menetapkan status Bella sebagai korban yang diduga meninggal dunia berdasarkan hasil penyelidikan dan bukti kecelakaan. Rumah keluarga dipenuhi pelayat. Foto Bella dipasang di ruang utama, dihiasi bunga-bunga putih. Bagas berdiri di depan foto itu dengan pakaian serba hitam. Sesekali ia mengusap air mata. Di dalam hatinya, justru ada rasa lega yang begitu besar. Malam harinya, setelah semua tamu pulang, sebuah mobil mewah berhenti di halaman rumah. Seorang perempuan turun dengan langkah santai. Perempuan itu adalah Indi. Ia masuk melalui pintu samping agar tidak terlihat para tetangga. Begitu berada di ruang keluarga, Bagas langsung memeluknya. Semuanya selesai, bisik Bagas. Indi tersenyum puas. Aku bilang juga apa? Tidak akan ada yang mencurigai kita. Bagas mengangguk pelan. Bella sudah tidak ada. Perusahaannya juga akan segera menjadi milikku. Indi tertawa kecil. 3 tahun kita menyusun rencana ini. Akhirnya berhasil. Mereka saling bertatapan dengan penuh kemenangan. Tidak ada sedikit pun rasa bersalah di wajah keduanya. Keesokan harinya, Bagas mulai mendatangi kantor perusahaan. Dengan membawa surat-surat yang telah dipersiapkan jauh sebelum kecelakaan, ia perlahan mengambil alih seluruh kendali bisnis. Beberapa direksi sempat mempertanyakan proses tersebut. Namun semua dokumen terlihat lengkap. Tanda tangan Bella pun tampak asli. Tak ada seorang pun yang mengetahui bahwa sebagian dokumen itu telah dipalsukan sejak berbulan-bulan sebelumnya. Bagas tersenyum puas ketika memasuki ruang kerja yang dulu selalu ditempati Bella. Ia duduk di kursi besar itu sambil memandangi seluruh ruangan. Mulai hari ini, semua milikku. Sementara itu, puluhan kilometer dari lokasi kecelakaan, sebuah gubuk kayu sederhana berdiri di tepi hutan pegunungan. Hujan turun sejak sore. Di dalam gubuk, seorang pria tua sedang mengganti perban di kepala seorang perempuan yang terbaring lemah. Wajah perempuan itu dipenuhi luka. Napasnya masih sangat pelan. Pria tua itu menghela napas panjang. Syukurlah, kamu masih bertahan. Ia adalah Pak Rahmat, seorang pensiunan petugas kehutanan yang tinggal seorang diri. 2 hari sebelumnya, saat mencari kayu bakar di dekat aliran sungai, ia menemukan tubuh perempuan itu tersangkut di antara akar pohon besar. Tubuhnya nyaris tak bernyawa. Dengan susah payah, Pak Rahmat membawanya ke rumah dan merawatnya menggunakan kemampuan pertolongan pertama yang pernah ia pelajari. Malam itu, untuk pertama kalinya, jari perempuan tersebut bergerak pelan. Kelopak matanya bergetar. Pak Rahmat segera mendekat. Tenang. Nak, kamu sudah selamat. Perempuan itu berusaha membuka mata. Pandangannya masih kabur. Bibirnya bergerak pelan, tetapi tak satu pun kata berhasil keluar. Pak Rahmat menggenggam tangannya dengan hati-hati. Lukamu sangat parah. Jangan dipaksa bicara. Air mata tipis mengalir dari sudut mata perempuan itu, seolah tubuhnya mengingat sesuatu yang belum mampu diucapkan. Pak Rahmat memandang wajahnya dengan penuh iba, lalu berbisik lirih. Kalau aku terlambat menemukanmu sedikit saja, perempuan sekuat kamu pasti sudah mati.
Hujan turun perlahan membasahi atap gubuk kayu milik Pak Rahmat. Udara pegunungan yang dingin membuat api di tungku terus menyala sejak pagi. Aroma ramuan herbal memenuhi ruangan sempit itu. Bella terbaring di ranjang sederhana. Perban masih melilit kepalanya. Luka di tangan dan kakinya mulai mengering. Tetapi tubuhnya masih sangat lemah. Pak Rahmat membawa semangkuk bubur hangat. Sedikit demi sedikit saja. Nak, tubuhmu masih butuh tenaga. Bella mencoba bangkit. Kepalanya langsung berdenyut hebat. Aduh. Pelan-pelan. Jangan dipaksakan. Pak Rahmat membantu menyandarkan bantal di belakang punggung Bella. Sudah berapa lama saya di sini? Tanya Bella lirih. Hampir 2 minggu. Bella terdiam. 2 minggu. Ia mencoba mengingat apa yang terjadi sebelum membuka mata di tempat itu. Namun yang muncul hanyalah potongan-potongan bayangan yang kabur. Jalan pegunungan. Kabut tebal. Suara benturan keras. Lalu gelap. Ia memejamkan mata sambil memegang kepalanya. Saya siapa? Pertanyaan itu membuat Pak Rahmat terdiam beberapa saat. Nama dan identitasmu belum aku ketahui. Saat kutemukan, tidak ada tas, dompet, ataupun telepon. Bella menatap kosong ke depan. Ia sama sekali tidak mengingat namanya sendiri. Hari-hari berlalu. Pak Rahmat merawat Bella seperti anak kandungnya sendiri. Setiap pagi, ia membantu Bella belajar berjalan kembali. Luka di kaki Bella membuat setiap langkah terasa menyakitkan. Meski begitu, Bella tidak pernah mengeluh. Ia justru semakin penasaran dengan masa lalunya. Suatu sore, ketika sedang duduk di beranda, pandangannya tertuju pada sebuah mobil hitam yang melintas di jalan desa. Seketika napasnya memburu. Tangannya gemetar. Potongan ingatan muncul begitu cepat. Pegangan yang kuat. Suara seorang pria menggema di kepalanya. Lalu, brak. Bella spontan memegang kepalanya. Ah! Pak Rahmat segera menghampiri. Kamu kenapa? Saya ingat mobil. Pak Rahmat membantu Bella duduk kembali. Ingat perlahan saja. Jangan dipaksa. Namun sejak hari itu, potongan-potongan ingatan mulai bermunculan sedikit demi sedikit. Sementara itu, di kota, Bagas kini resmi menjadi direktur utama perusahaan milik Bella. Ruang kerja yang dulu dihiasi foto Bella kini telah berubah. Foto itu sudah tidak ada. Sebagai gantinya, terpajang lukisan mahal yang dibeli Bagas menggunakan uang perusahaan. Di ruang rapat, para direksi terlihat gelisah. Salah seorang komisaris angkat bicara. Pak Bagas, pengalihan beberapa aset ini cukup besar. Apakah Ibu Bella pernah menyetujuinya? Bagas tersenyum tipis. Tentu saja. Ia mengeluarkan map berisi dokumen. Semua sudah ditandatangani almarhumah sebelum kecelakaan. Para direksi saling berpandangan. Dokumen itu memang tampak sah. Tak ada seorang pun yang mengetahui bahwa tanda tangan tersebut merupakan hasil pemalsuan yang telah disiapkan jauh sebelum Bella dijebak. Usai rapat, Bagas memasuki ruang pribadinya. Tak lama kemudian, Indi datang tanpa rasa canggung. Ada masalah? Tanya Indi. Tidak. Semua berjalan sesuai rencana. Indi duduk di sofa sambil tersenyum. Sebentar lagi rumah utama juga akan resmi menjadi milik kita. Bagas mengangguk. Lalu kita bisa mulai hidup baru. Mereka saling tersenyum puas. Di pegunungan. Malam itu Bella kembali bermimpi. Ia melihat dirinya duduk di dalam mobil bersama seorang pria. Pria itu tersenyum sangat ramah. Namun beberapa detik kemudian, senyum itu berubah menjadi tatapan dingin. Akhirnya semua ini menjadi milikku. Kalimat itu terdengar sangat jelas. Bella langsung terbangun. Napasnya tersengal. Keringat dingin membasahi wajahnya. Itu suara siapa? Ia memejamkan mata kuat-kuat. Bayangan wajah pria itu mulai terlihat semakin jelas. Bagas. Nama itu keluar begitu saja dari bibirnya. Pak Rahmat yang mendengar dari ruang depan segera masuk. Kamu ingat sesuatu? Bella mengangguk pelan. Saya mengenal seseorang bernama Bagas. Siapa dia?
Bella berusaha mengingat. Air matanya tiba-tiba jatuh. Suami saya. Kalimat itu membuat dirinya sendiri terkejut. Semakin keras ia mencoba mengingat, semakin banyak potongan kenangan bermunculan. Bagas menggenggam tangannya. Bagas memasangkan cincin. Bagas tersenyum. Lalu, suara seorang perempuan. Kalau dia mati, semua hartanya jadi milik kita. Bella langsung memegangi kepalanya. Wajahnya memucat. Suara itu kembali terdengar sangat jelas. Lalu muncul bayangan lain. Bagas sedang berbicara dengan seorang perempuan cantik di dalam mobil. Perempuan itu tersenyum sambil berkata, "Pastikan kali ini tidak ada yang selamat." Tubuh Bella langsung gemetar hebat. Air matanya mengalir tanpa bisa dihentikan. Ini bukan kecelakaan. Pak Rahmat memandangnya dengan serius. "Maksudmu?" Bella mengangkat wajahnya perlahan. Tatapannya yang semula kosong kini berubah tajam. "Seseorang ingin membunuh saya." Ruangan mendadak sunyi. Pak Rahmat tidak langsung berbicara. Ia melihat perubahan besar pada sorot mata Bella. Sorot mata seorang korban yang baru menyadari kenyataan paling menyakitkan dalam hidupnya. Bella menarik napas panjang. Semua kepingan ingatan kini mulai tersusun. Ia mengingat rumahnya, perusahaannya, suaminya, dan perempuan bernama Indi. Perempuan yang selama ini dikenalkan sebagai rekan bisnis. Air mata kembali mengalir. Bukan karena sedih, melainkan karena rasa hancur yang tak mampu diungkapkan dengan kata-kata. Orang yang paling ia percaya ternyata telah menjual cintanya demi harta. Bella mengepalkan kedua tangannya hingga buku-buku jarinya memutih. Dengan suara pelan, tetapi penuh tekad, ia berkata, "Kalau mereka mengira aku sudah mati, biarkan mereka terus mempercayainya." Pak Rahmat mengernyit. "Apa yang akan kamu lakukan?" Bella menatap keluar jendela. Kabut malam menyelimuti pegunungan. Sama seperti hari ketika hidupnya nyaris berakhir. Tatapannya berubah penuh keberanian. "Aku akan kembali. Bukan sebagai korban, tapi sebagai mimpi buruk yang akan menghancurkan semua kebohongan mereka." Di kejauhan, petir menyambar langit gelap. Dan untuk pertama kalinya sejak selamat dari jurang maut, Bella mengucapkan kalimat yang selama ini hanya bergema di dalam hatinya. "Aku tidak akan mati sebelum Bagas dan Indi menerima balasan atas semua yang telah mereka lakukan." Pagi itu, kabut masih menyelimuti lereng pegunungan. Bella berdiri di halaman rumah sederhana milik Pak Rahmat. Luka-lukanya hampir pulih. Tubuhnya memang belum sekuat dulu, tetapi semangat di dalam dirinya telah berubah sepenuhnya. Perempuan yang dahulu mudah percaya kini telah mengerti bahwa pengkhianatan bisa datang dari orang yang paling dicintai. Pak Rahmat menghampirinya sambil membawa secangkir teh hangat. "Sudah kau pikirkan baik-baik?" Bella mengangguk pelan. "Kalau aku kembali sekarang, Bagas pasti akan mencari cara untuk membungkamku lagi. Lalu, aku harus menghilang lebih lama, sampai semua bukti terkumpul." Pak Rahmat menatap Bella dengan bangga. "Itu keputusan yang berat. Lebih berat kehilangan kedua orang tuaku. Lebih berat lagi mengetahui suamiku sendiri mencoba membunuhku." Suasana kembali hening. Angin pegunungan berembus pelan. Bella memandang ke arah langit yang mulai cerah. "Hanya ada satu kesempatan. Aku tidak boleh gagal." Seminggu kemudian, Pak Rahmat mengantar Bella menuju sebuah kota kecil yang berjarak beberapa jam dari desa. Di sana, Bella memotong rambutnya hingga sebahu. Ia mengenakan kacamata sederhana dan pakaian yang jauh berbeda dari penampilannya dulu. Bukan untuk mengubah wajahnya, melainkan agar tidak mudah dikenali oleh orang-orang yang pernah melihatnya. Pak Rahmat menyerahkan sebuah amplop coklat. "Ini tabunganku. Tidak banyak." Bella langsung menggeleng. "Aku tidak bisa menerimanya. Kau boleh mengembalikannya nanti kalau semuanya sudah selesai." Mata Bella mulai berkaca-kaca. "Kenapa Bapak begitu baik kepada saya?" Pak Rahmat tersenyum hangat. "Karena dulu aku juga pernah kehilangan keluargaku akibat orang-orang serakah. Aku tidak ingin melihat orang baik mengalami hal yang sama." Bella menggenggam tangan pria tua itu dengan erat.
Terima kasih, Ayah. Untuk pertama kalinya, Bella memanggil Pak Rahmat dengan sebutan yang begitu tulus. Pak Rahmat hanya tersenyum, meski matanya ikut memerah. Beberapa bulan berlalu, Bella hidup dengan sangat sederhana. Ia menyewa kamar kecil di pinggir kota dan mulai mempelajari kembali seluruh dokumen perusahaan yang masih bisa ia akses melalui arsip lama serta berita-berita di internet. Semakin banyak ia membaca, semakin besar kemarahannya. Nama Bagas kini muncul di mana-mana sebagai direktur utama. Wawancaranya terpampang di berbagai media. Ia dipuji sebagai sosok yang berhasil menyelamatkan perusahaan setelah kepergian sang istri. Bella mengepalkan tangannya. Itu semua milik keluargaku. Ia menahan air mata. Bagas bukan hanya mencuri hartanya. Ia juga mencuri seluruh hasil kerja keras kedua orang tuanya. Suatu sore, Bella mendapat informasi mengenai seorang pengacara yang terkenal berani menangani kasus korupsi dan pemalsuan aset. Namanya Rendra. Bella memberanikan diri mendatangi kantornya. Rendra memperhatikan perempuan di hadapannya dengan heran. Apa yang bisa saya bantu? Bella menarik napas panjang. Saya akan menceritakan sesuatu yang mungkin terdengar mustahil. Selama hampir 1 jam, Bella menjelaskan semuanya. Tentang kecelakaan, tentang hilangnya dirinya, tentang Bagas, tentang Indi, tentang perusahaan yang dirampas. Rendra tidak langsung percaya. Saya butuh bukti. Itulah sebabnya saya datang. Bukan untuk langsung menggugat mereka, tapi untuk mengumpulkan semua bukti itu. Rendra terdiam. Tatapan Bella tidak menunjukkan sedikitpun keraguan. Tatapan itu hanya dimiliki seseorang yang benar-benar pernah kehilangan segalanya. Beberapa saat kemudian, Rendra mengangguk pelan. Kalau cerita Anda benar, ini bukan sekadar perebutan harta. Bella menjawab tegas. Ini percobaan pembunuhan. Sejak hari itu, Rendra resmi membantu Bella secara diam-diam. Waktu terus berjalan. 1 tahun berlalu, lalu 2 tahun. Hingga akhirnya memasuki tahun ketiga. Selama itu pula, Bella dan Rendra mengumpulkan kepingan-kepingan fakta. Namun semua bukti yang mereka dapat masih berupa dugaan. Belum ada satupun yang cukup kuat untuk menyeret Bagas ke pengadilan. Suatu pagi, ketika Bella sedang berada di kantor Rendra, telepon kantor berdering. Rendra mengangkatnya. Halo. Suara perempuan terdengar pelan dari seberang. Saya ingin bertemu dengan perempuan yang bernama Bella. Rendra langsung terdiam. Siapa Anda? Saya Dina. Mantan staf keuangan perusahaan milik Bu Bella. Saya tahu banyak hal yang selama ini disembunyikan Pak Bagas. Rendra dan Bella saling berpandangan. Untuk pertama kalinya setelah 3 tahun, seseorang dari dalam perusahaan akhirnya muncul. Malam harinya, mereka bertemu di sebuah kedai kopi yang sepi. Dina datang dengan wajah gelisah. Ia beberapa kali melihat ke arah luar, memastikan tidak ada yang mengikutinya. Maaf, saya baru berani muncul sekarang. Bella menatapnya penuh harap. Dina, apa yang sebenarnya terjadi di perusahaan? Dina menarik napas panjang. Pak Bagas mengganti hampir seluruh staf lama. Beberapa orang dipaksa mengundurkan diri. Yang menolak langsung dipindahkan. Laporan keuangan juga sering diubah. Bella mulai merasakan jantungnya berdebar semakin cepat. Apakah kamu punya buktinya? Dina tidak langsung menjawab. Ia membuka tasnya perlahan. Dari dalam tas itu, ia mengeluarkan sebuah flash disk berwarna hitam. Tangannya tampak gemetar saat meletakkannya di atas meja. Saya menyalin semua data ini sebelum komputer kantor dibersihkan. Ada transaksi yang tidak masuk akal. Ada dokumen yang diubah. Dan Dina berhenti sejenak. Matanya mulai dipenuhi rasa takut. Saya juga menemukan file yang seharusnya sudah dihapus. Bella menatap flash disk itu tanpa berkedip. Perasaannya mengatakan bahwa benda kecil di hadapannya akan mengubah segalanya. Dina mendorong flash disk itu ke arah Bella. Semua kejahatan mereka ada di dalam sini. Bella memandang flash disk hitam itu tanpa berkedip.
Tangannya perlahan meraihnya. Benda kecil itu terasa begitu berat, seolah menyimpan jawaban atas 3 tahun penderitaannya. Rendra segera berdiri. Kita jangan membukanya di sini. Dina mengangguk cepat. Benar. Saya takut ada orang yang mengikuti saya. Mereka bertiga meninggalkan kedai kopi melalui pintu yang berbeda. Rendra sengaja mengubah rute perjalanan menuju kantornya agar tidak mudah dilacak. Sesampainya di kantor, Rendra langsung menutup semua tirai. Ia menghubungkan flash disk ke komputer yang tidak terhubung dengan internet. Lihat baik-baik, ucapnya. Satu persatu folder mulai terbuka. Folder pertama berisi laporan keuangan perusahaan. Sepintas semuanya tampak normal. Namun setelah diperiksa lebih teliti, muncul banyak transaksi dalam jumlah miliaran rupiah yang dipindahkan ke beberapa perusahaan lain. Perusahaan ini, gumam Bella. Rendra memperbesar layar. Semuanya perusahaan baru. Dan pemilik akhirnya adalah Bagas. Bella menarik napas panjang. Ternyata dia sudah menyiapkan semuanya sejak aku masih hidup. Rendra mengangguk. Ini bukan kejahatan yang dilakukan secara mendadak. Semua sudah dirancang sejak lama. Folder berikutnya membuat suasana ruangan berubah semakin tegang. Di dalamnya terdapat puluhan dokumen digital. Surat kuasa, akta pengalihan saham, persetujuan penjualan aset. Semuanya menggunakan tanda tangan Bella. Rendra segera mengambil beberapa dokumen asli yang pernah disimpan Bella sebelum kecelakaan. Ia membandingkannya satu persatu. Beberapa menit kemudian, ia menghela napas pelan. Tanda tangannya memang sangat mirip. Bella menatap layar dengan mata berkaca-kaca. Itu bukan tanda tanganku. Rendra menunjuk salah satu bagian. Lihat tekanan tintanya. Lengkungan huruf terakhir juga berbeda. Kalau diuji oleh ahli forensik dokumen, pemalsuan ini akan terlihat. Bella mengepalkan tangannya. Dia bahkan memalsukan persetujuanku untuk menjual aset keluarga. Belum sempat mereka menenangkan diri, Dina membuka folder lain. Yang ini lebih aneh. Sebuah rekaman CCTV muncul di layar. Video itu memperlihatkan ruang arsip perusahaan pada malam hari. Waktu yang tercatat di pojok layar menunjukkan 3 minggu sebelum kecelakaan Bella. Bagas terlihat masuk seorang diri. Beberapa menit kemudian, Indi datang membawa sebuah map berwarna biru. Keduanya berbicara cukup lama. Meskipun kamera tidak merekam suara, terlihat jelas Bagas menyerahkan beberapa dokumen kepada Indi. Lalu Indi memasukkan dokumen lain ke dalam lemari arsip. Rendra menghentikan video. Mereka menukar dokumen. Dina mengangguk. Besok paginya seluruh surat kepemilikan perusahaan berubah. Bella menundukkan kepala. Setiap bukti yang muncul membuat luka di hatinya kembali terbuka. Saat memeriksa folder terakhir, Rendra menemukan sebuah file audio. Nama filenya sederhana, Meeting 03 MP3. Rendra menekan tombol putar. Awalnya hanya terdengar suara langkah kaki. Lalu suara pintu ditutup. Beberapa detik kemudian, terdengar suara yang sangat dikenali Bella. Itu, Bagas. Suara Bagas terdengar jelas. Semua dokumen sudah siap. Lalu terdengar suara perempuan. Itu suara Indi, bisik Bella. Indi tertawa pelan. Kalau Bella mati, semua aset otomatis bisa kita kuasai. Jantung Bella berdegup kencang. Bagas menjawab tanpa ragu. Tenang saja. Dia tidak akan pernah tahu. Rekaman itu terputus tiba-tiba. Ruangan mendadak sunyi. Tak seorang pun berbicara selama beberapa saat. Air mata Bella perlahan jatuh. Bukan karena ia masih mencintai Bagas, melainkan karena akhirnya ia mendengar sendiri pengkhianatan yang selama ini hanya menjadi dugaan. Rendra mematikan rekaman. Ini bukti yang sangat kuat. Tapi masih belum cukup. Bella mengangkat wajahnya. Maksudmu? Kita baru memiliki bukti pemalsuan dokumen dan indikasi persekongkolan. Untuk membuktikan percobaan pembunuhan, kita membutuhkan bukti yang tidak bisa mereka bantah. Bella mengangguk pelan.
Ia memahami bahwa satu kesalahan kecil dapat membuat seluruh rencananya gagal. Beberapa hari kemudian, Rendra mengajak Bella bertemu seseorang di sebuah rumah dinas yang sederhana. Seorang pria berusia sekitar 50 tahun sudah menunggu di ruang tamu. Tubuhnya tegap, tatapannya tajam. Ia memperkenalkan diri. "Saya Komisaris Arman." Bella sedikit terkejut. "Seorang polisi?" Komisaris Arman mengangguk. "Rendra sudah menjelaskan semuanya. Saya pernah menangani beberapa kasus pemalsuan aset perusahaan. Tapi kasus Anda jauh lebih besar." Bella duduk perlahan. "Saya hanya ingin keadilan." Komisaris Arman menatap Bella dengan serius. "Kalau kita bergerak terlalu cepat, mereka akan menghilangkan semua barang bukti." "Lalu apa yang harus kita lakukan?" tanya Bella. "Kita biarkan mereka merasa aman. Buat mereka yakin bahwa Bella benar-benar sudah mati. Semakin mereka lengah, semakin banyak kesalahan yang akan mereka buat." Bella menarik napas panjang. Ia sadar perjuangannya belum selesai. Justru baru dimulai. Sementara itu, di rumah mewah yang dulu menjadi milik Bella, Bagas dan Indi sedang menikmati makan malam. Indi tersenyum bahagia sambil memperlihatkan sebuah katalog gedung pernikahan. "Lihat yang ini. Mewah sekali." Bagas tertawa kecil. "Kalau menikah, kita harus membuat semua orang iri." Indi mengangguk. "Setelah 3 tahun menunggu, akhirnya tidak ada lagi yang menghalangi kita." Bagas mengangkat gelasnya. "Untuk hidup baru." Mereka saling bersulang. Tanpa mereka sadari, di tempat lain seseorang sedang menyusun langkah demi langkah untuk menghancurkan kehidupan yang mereka bangun dari kebohongan. Malam itu, setelah Bagas dan Indi pergi, Bella masih duduk di ruang kerja Rendra. Ia memandangi foto kedua orang tuanya yang selalu ia simpan di dalam dompet. "Maafkan Bella. Bella belum bisa pulang. Tapi Bella janji. Bella akan merebut kembali semua yang pernah ayah dan ibu bangun." Komisaris Arman berdiri di dekat jendela. Ia memandang langit malam yang gelap, lalu berkata dengan suara tenang, "Kalau ingin menang, kita tidak menangkap mereka hari ini." Bella menoleh. Komisaris Arman melanjutkan, "Kita tangkap mereka tepat saat mereka merasa menjadi orang yang paling bahagia di dunia." Ucapan Komisaris Arman terus terngiang di kepala Bella. "Kita tangkap mereka tepat saat mereka merasa menjadi orang yang paling bahagia di dunia." Kalimat itu bukan sekadar strategi. Itu adalah cara terbaik untuk membuat Bagas dan Indi kehilangan segalanya dalam 1 hari. Bella mengangguk mantap. "Kalau begitu, kita tunggu sampai mereka sendiri mengundang kehancurannya." Komisaris Arman tersenyum tipis. "Mereka pasti akan melakukannya." Beberapa minggu kemudian, ucapan itu terbukti. Dina datang tergesa-gesa ke kantor Rendra sambil membawa sebuah majalah bisnis dan sebuah undangan elektronik yang baru saja beredar. "Bu Bella, mereka benar-benar akan menikah." Bella segera mengambil ponsel yang disodorkan Dina. Di layar terpampang foto Bagas dan Indi mengenakan pakaian serba putih. Di bawah foto itu tertulis jelas, "Resepsi pernikahan Bagas Pratama dan Indi Maharani." Acara akan diselenggarakan 2 bulan lagi di sebuah hotel termewah di kota. Ratusan tamu penting diundang, termasuk para pengusaha, pejabat, media, dan relasi bisnis perusahaan. Bella menatap layar tanpa berkedip. Tidak ada lagi air mata. Yang tersisa hanyalah ketenangan. "Bagus." Rendra sedikit terkejut. "Bagus." Semakin banyak tamu yang hadir, semakin banyak saksi yang melihat kejatuhan mereka. Komisaris Arman mengangguk pelan. "Itulah saat yang kita tunggu." Sementara itu, persiapan pernikahan berlangsung begitu mewah. Indi datang ke butik terkenal untuk mencoba gaun pengantin. Ia berdiri di depan cermin dengan senyum yang tak pernah lepas dari wajahnya. "Bagaimana menurutmu?" Bagas tersenyum. "Kamu cantik." Indi memeluk lengan Bagas. Sebentar lagi semuanya selesai. Tidak akan ada lagi yang mengingat Bella. Bagas terkekeh pelan.
Bahkan dunia sudah menganggapnya mati. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa nama Bella justru mulai kembali bergerak dalam diam. Di kantor Rendra, penyelidikan terus dilakukan. Tim forensik dokumen yang dipercaya Rendra akhirnya menyelesaikan pemeriksaan terhadap seluruh berkas yang ditemukan di dalam flash disk. Hasilnya sangat jelas. Seluruh tanda tangan Bella pada dokumen pengalihan aset dinyatakan palsu. Rendra meletakkan laporan itu di meja. Satu bukti lagi selesai. Komisaris Arman menambahkan, tim kami juga sudah memeriksa rekaman suara. Audio itu asli. Tidak ada rekayasa. Bella mengembuskan napas lega. Perlahan, satu demi satu kepingan puzzle mulai lengkap. Namun ia tahu, masih ada satu bukti yang paling penting. Bukti bahwa kecelakaan 3 tahun lalu memang disengaja. Beberapa hari kemudian, Dina kembali membawa kabar baru. Saya berhasil menemui mantan kepala bengkel perusahaan. Bella langsung menoleh. Apa katanya? Mobil ibu Bella pernah masuk bengkel 2 hari sebelum berangkat ke villa. Jantung Bella langsung berdegup lebih cepat. Kenapa? Dina membuka buku catatan kecil. Awalnya hanya servis rutin. Tapi malam harinya, Pak Bagas datang sendiri tanpa didampingi siapapun. Rendra langsung berdiri. Lalu, montir itu diminta meninggalkan bengkel selama hampir 1 jam. Ruangan mendadak hening. Komisaris Arman saling berpandangan dengan Rendra. Itu berarti. Rendra melanjutkan. Ada kemungkinan rem mobil dirusak saat itu. Bella perlahan memejamkan mata. Potongan ingatan saat Bagas berpura-pura panik kembali muncul di benaknya. Remnya tidak berfungsi. Kini ia sadar. Semua itu hanyalah sandiwara. Seminggu kemudian, Komisaris Arman berhasil menemukan mantan montir tersebut. Pria itu awalnya menolak bicara karena takut. Namun setelah mendapat jaminan perlindungan hukum, akhirnya ia bersedia memberikan kesaksian. Saya memang tidak melihat Pak Bagas merusak rem. Tapi setelah beliau pergi, saya menemukan beberapa baut rem sudah longgar. Karena saya mengira sedang diperbaiki, saya tidak berani menyentuhnya. Kesaksian itu langsung direkam secara resmi. Bella menutup wajahnya dengan kedua tangan. Selama 3 tahun ia hidup dengan pertanyaan yang sama. Apakah itu benar-benar kecelakaan? Kini jawabannya telah jelas. Bukan. Itu adalah pembunuhan yang gagal. Hari-hari berikutnya diisi dengan persiapan yang jauh lebih besar. Rendra mulai menyusun seluruh dokumen untuk diserahkan kepada pengadilan. Komisaris Arman membentuk tim kecil yang seluruh anggotanya mengetahui identitas Bella. Semua dilakukan secara rahasia. Tidak ada satupun informasi yang boleh bocor. Sementara itu, Bagas dan Indi justru semakin sibuk membicarakan pesta pernikahan. Mereka memilih dekorasi bunga impor, mengundang penyanyi terkenal, memesan hidangan terbaik. Bahkan media nasional mulai meliput kisah cinta mereka. Indi tersenyum bangga saat membaca berita itu. Semua orang akan membicarakan pernikahan kita. Bagas tertawa puas. Memang seharusnya begitu. Suatu malam, setelah rapat selesai, Bella duduk sendirian di ruang kerja Rendra. Di hadapannya terdapat foto Bagas dan Indi yang tersenyum di depan hotel tempat resepsi akan berlangsung. Bella menatap foto itu cukup lama. Lalu ia berkata pelan, "Kalian ingin pesta yang tidak akan pernah dilupakan. Baik. Aku akan memberikannya." Rendra yang berdiri di belakangnya bertanya, "Apa yang ada di pikiranmu?" Bella perlahan tersenyum. Untuk pertama kalinya sejak 3 tahun lalu, senyum itu bukan lagi dipenuhi kesedihan, melainkan keyakinan. Aku tidak akan datang sebagai tamu. Bukan juga sebagai mantan istri. Rendra mengernyit. Lalu, Bella berdiri, lalu berjalan menuju jendela. Tatapannya lurus menembus langit malam. Dunia percaya bahwa Bella sudah mati. Kalau begitu, biarkan mereka melihat orang mati yang kembali. Keesokan paginya, Bella mendatangi sebuah perusahaan jasa pemakaman terbesar di kota. Seorang petugas menyambutnya dengan ramah.
Selamat pagi. Ada yang bisa kami bantu, Bu? Bella menatap sebuah mobil jenazah berwarna hitam yang terparkir di halaman. Lalu, dengan suara tenang yang membuat semua orang di ruangan itu terdiam, ia berkata, "Saya ingin menyewa mobil jenazah untuk hari pernikahan suami saya." Petugas jasa pemakaman itu menatap Bella dengan wajah bingung. "Maaf, Bu, saya kurang paham. Mobil jenazah untuk acara pernikahan?" Bella tersenyum tipis. "Bukan untuk mengganggu siapapun. Saya hanya ingin menghadiri sebuah pesta dengan cara yang tidak akan pernah dilupakan." Petugas itu sempat terdiam. Namun karena penyewaan dilakukan secara resmi dan tidak melanggar aturan, ia akhirnya mengangguk. "Baik, Bu. Kami akan menyiapkan kendaraan sesuai jadwal yang Ibu tentukan." Bella menyerahkan tanggal resepsi Bagas dan Indi. Hari itu, tepat sebelum acara inti dimulai, petugas mencatat semua permintaan tersebut, termasuk sebuah tandu beroda dan kain penutup berwarna putih. Bella keluar dari kantor itu dengan langkah tenang. Ia tahu, roda pembalasan sudah mulai bergerak. Di kantor Rendra, seluruh tim berkumpul untuk menyusun rencana terakhir. Di atas meja terbentang denah ballroom hotel tempat resepsi akan berlangsung. Komisaris Arman menunjuk beberapa titik. "Anggota kami akan menyamar sebagai tamu undangan." Ia memindahkan jarinya ke pintu utama. 2 orang menjadi petugas parkir. 5 orang menjadi pelayan. 3 orang menyamar sebagai fotografer. Dan sisanya berada di luar gedung sebagai tim cadangan. Rendra mengangguk puas. Begitu seluruh bukti diputar, tidak boleh ada kesempatan bagi Bagas atau Indi untuk melarikan diri. Komisaris Arman menjawab singkat, "Itu sudah kami antisipasi." Bella memperhatikan denah tersebut tanpa berkata-kata. Rendra menoleh kepadanya. "Ada yang ingin kamu tambahkan?" Bella menggeleng pelan. "Hanya satu. Aku ingin mereka melihat wajahku terlebih dahulu. Biar mereka tahu bahwa mimpi buruk mereka benar-benar kembali." Ruangan kembali sunyi. Semua orang memahami alasan Bella. Selama 3 tahun, Bagas menikmati hidup dengan keyakinan bahwa istrinya telah mati. Kini, keyakinan itulah yang akan menghancurkannya. Hari-hari berikutnya diisi dengan persiapan yang semakin matang. Seluruh dokumen asli dimasukkan ke dalam koper anti-air. Flash disk berisi rekaman disalin ke beberapa perangkat berbeda. Rekaman suara diperiksa ulang oleh ahli forensik digital. Kesaksian mantan montir, Dina, dan para saksi lainnya dibuat dalam bentuk berita acara resmi. Tidak boleh ada satupun celah. Bella ikut memeriksa semuanya. Ia membaca setiap halaman dengan teliti. Tidak ada lagi ruang untuk kesalahan. Di sisi lain, Bagas dan Indi justru semakin tenggelam dalam euforia. Ballroom hotel mulai dihias dengan ribuan bunga putih. Lampu kristal dipasang memenuhi langit-langit. Panggung megah berdiri di tengah ruangan. Indi berkeliling sambil tersenyum puas. "Aku ingin semua orang mengingat pesta ini." Bagas merangkul pinggangnya. "Mereka pasti akan mengingatnya seumur hidup." Ucapan itu membuat Indi tertawa bahagia. Mereka sama sekali tidak sadar bahwa kalimat itu akan menjadi kenyataan dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan. Sore itu, Bella pergi ke sebuah butik sederhana. Seorang pegawai menunjukkan beberapa gaun pesta. "Yang ini sangat cocok untuk resepsi." Bella menggeleng. "Tidak." Pegawai mengambil gaun berwarna merah marun. "Kalau yang ini?" Bella kembali menggeleng. "Aku tidak membutuhkan gaun yang mencuri perhatian." Beberapa menit kemudian, matanya berhenti pada sebuah gaun hitam sederhana. Modelnya elegan, tanpa hiasan berlebihan. Bella tersenyum. "Yang ini?" Pegawai tampak heran. "Warna hitam untuk menghadiri pesta pernikahan." Bella menjawab tenang. "Kadang warna berkabung lebih pantas daripada warna bahagia." Malam harinya, Bella berdiri di depan cermin. Ia mengenakan gaun hitam itu. Rambutnya ditata rapi. Wajahnya hanya dipoles riasan tipis. Tidak ada lagi sosok perempuan rapuh yang pernah terbaring di tepi sungai 3 tahun lalu.
Yang berdiri di depan cermin adalah Bella yang baru. Lebih tenang, lebih kuat, lebih berani. Pak Rahmat yang datang mengunjungi Bella memandangnya dengan mata berkaca-kaca. "Kamu sudah berubah." Bella tersenyum hangat. "Bukan berubah, Yah. Saya hanya berhenti menjadi orang yang mudah ditipu." Pak Rahmat mengangguk pelan. "Ayah bangga padamu." Bella memeluk pria tua itu dengan erat. Tanpa Pak Rahmat, ia tidak mungkin berdiri sampai sejauh ini. 2 hari menjelang pernikahan, Komisaris Arman menerima laporan terakhir dari anggotanya. "Pak, seluruh personel siap. Hotel juga sudah kami pelajari. Jalur keluar masuk sudah dipetakan." Komisaris Arman mengangguk. "Bagus. Tidak boleh ada keributan yang membahayakan tamu. Target utama adalah menangkap Bagas dan Indi setelah seluruh bukti dipublikasikan." "Siap." Malam sebelum hari pernikahan, semua orang berkumpul di kantor Rendra. Tidak ada lagi yang perlu dibahas. Semua telah siap. Bella berdiri di tengah ruangan. Ia memandang satu persatu orang yang selama ini membantunya. Pak Rahmat, Rendra, Dina, Komisaris Arman. "Terima kasih. Besok semua ini akan berakhir." Rendra tersenyum. "Besok kamu mendapatkan kembali hidupmu." Komisaris Arman menambahkan. "Dan mereka kehilangan kebebasan mereka." Bella mengangguk pelan. Ia menatap keluar jendela. Malam terasa sangat sunyi. Namun di dalam hatinya, badai telah siap datang. Keesokan paginya, matahari bersinar cerah. Hotel tempat resepsi dipenuhi mobil-mobil mewah. Para tamu mulai berdatangan mengenakan pakaian terbaik mereka. Di dalam ballroom, Bagas dan Indi sedang bersiap memasuki pelaminan. Sementara itu, beberapa kilometer dari hotel, sebuah mobil jenazah berwarna hitam perlahan keluar dari garasi perusahaan jasa pemakaman. Mesinnya menyala pelan. Di dalamnya, Bella telah berbaring di atas tandu beroda yang tertutup kain putih. Ia memejamkan mata, mengatur napas. Tidak ada rasa takut. Hanya ada keyakinan bahwa hari ini adalah akhir dari seluruh penderitaannya. Sopir melihat ke kaca spion. "Bu, kita berangkat sekarang." Dari balik kain putih, terdengar suara Bella yang tenang. "Ya. Mari kita jemput keadilan." Mobil jenazah itu pun mulai melaju perlahan menuju hotel tempat Bagas dan Indi akan mengucapkan janji suci, tanpa menyadari bahwa beberapa menit lagi, pesta impian mereka akan berubah menjadi awal kehancuran yang disaksikan semua orang. Ballroom Hotel Mahkota Nusantara dipenuhi cahaya lampu kristal yang berkilauan. Ribuan bunga putih menghiasi setiap sudut ruangan. Alunan musik orkestra mengiringi kedatangan para tamu yang berasal dari kalangan pengusaha, pejabat, hingga rekan bisnis perusahaan. Di atas pelaminan, Bagas berdiri dengan setelan jas hitam yang dijahit khusus untuk hari itu. Di sampingnya, Indi tampil anggun mengenakan gaun pengantin mewah berwarna putih. Senyum di wajahnya tak pernah lepas sejak pagi. "Semuanya sempurna," bisik Indi. Bagas mengangguk sambil memandang para tamu yang memenuhi ballroom. "Hari ini benar-benar awal hidup baru kita." Tak jauh dari pelaminan, beberapa fotografer mulai mengambil gambar. Di antara mereka, 2 orang sebenarnya adalah anggota tim Komisaris Arman yang sedang menyamar. Beberapa pelayan yang membawa minuman juga merupakan polisi berpakaian sipil. Namun tak seorang pun tamu menyadari hal itu. Acara terus berlangsung dengan lancar. Pembawa acara mempersilakan kedua mempelai berdiri di tengah panggung. "Hari ini kita semua menjadi saksi bersatunya 2 insan yang saling mencintai." Tepuk tangan memenuhi ruangan. Bagas tersenyum lebar. Indi menggenggam tangannya dengan erat. Di barisan depan, para tamu mulai mengabadikan momen menggunakan telepon genggam. Saat itulah, terdengar suara mesin kendaraan berhenti di depan pintu utama hotel. Awalnya tidak ada yang memperhatikan. Namun beberapa detik kemudian, salah seorang petugas keamanan berlari masuk dengan wajah kebingungan. "Maaf, di luar ada mobil jenazah." Suasana mendadak hening. Pembawa acara menghentikan ucapannya. Bagas mengernyit. "Mobil jenazah?
Indi terlihat bingung. Siapa yang meninggal? Beberapa tamu mulai saling berbisik. Tak lama kemudian, pintu ballroom perlahan terbuka. Semua kepala serentak menoleh ke arah pintu masuk. Sebuah mobil jenazah berwarna hitam terlihat berhenti tepat di depan karpet merah. Suasana berubah menjadi sangat sunyi. Musik berhenti. Tidak ada lagi suara percakapan. Hanya terdengar langkah kaki beberapa petugas berpakaian hitam yang turun dari kendaraan tersebut. Petugas itu berjalan menuju bagian belakang mobil. Perlahan, pintu belakang dibuka. Suara engsel besi terdengar menggema di dalam ballroom yang kini benar-benar hening. Semua tamu berdiri. Beberapa orang mulai merekam dengan telepon genggam mereka. Petugas kemudian menarik keluar sebuah tandu beroda. Di atas tandu itu terbujur sesosok tubuh yang tertutup kain putih dari kepala hingga kaki. Indi refleks memegang lengan Bagas. Aku jadi takut. Bagas mencoba tersenyum. Mungkin salah alamat. Namun entah mengapa, jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Ada perasaan yang sulit dijelaskan. Perasaan yang belum pernah ia rasakan selama 3 tahun terakhir. Tandu itu terus didorong memasuki ballroom. Roda-rodanya mengeluarkan suara pelan di atas lantai marmer. Semua tamu mundur memberi jalan. Tak seorang pun berani berbicara. Petugas berhenti tepat beberapa meter di depan pelaminan. Seorang pria berpakaian hitam membuka sebuah map. Dengan suara tenang ia berkata, "Kiriman ini ditujukan kepada..." Ia berhenti sejenak. "Tuan Bagas." Mata Bagas langsung membesar. "Kepada saya." Petugas itu mengangguk. "Benar." Pengirimnya meminta agar kiriman dibuka di hadapan seluruh tamu. Keringat dingin mulai mengalir di pelipis Bagas. Ia berusaha tetap tenang. "Silakan." Petugas menoleh ke arah tandu. Tangannya perlahan meraih ujung kain putih. Indi tanpa sadar mundur 1 langkah. Seluruh ballroom menahan napas. Kain putih mulai disingkap sedikit demi sedikit. Muncul sepasang sepatu wanita. Lalu gaun hitam yang rapi. Beberapa tamu mulai saling berpandangan. Kain terus ditarik. Kini terlihat kedua tangan yang terlipat di atas dada. Bagas mulai menggenggam erat sisi jasnya. Napasnya terasa berat. Entah mengapa, tubuhnya mendadak gemetar. Saat kain mencapai bagian wajah, petugas berhenti sejenak. Seluruh ruangan menjadi benar-benar sunyi. Bahkan suara pendingin ruangan terdengar begitu jelas. Petugas menarik napas panjang. Lalu, dengan satu gerakan cepat, kain putih itu terbuka seluruhnya. Seorang perempuan tampak terbaring dengan mata terpejam. Wajahnya begitu dikenali. Rambutnya tertata rapi. Kulitnya tampak sehat. Tidak ada luka sedikit pun. Beberapa tamu langsung menutup mulut mereka. "Itu mustahil. Dia." Bagas mundur 1 langkah. Wajahnya mendadak pucat pasi. Matanya membelalak penuh ketakutan. Bella." Indi langsung kehilangan keseimbangan. "Tidak. Itu tidak mungkin." Tubuhnya gemetar hebat. Suasana berubah menjadi kacau. Para tamu saling berbisik. Beberapa orang bahkan mulai berteriak histeris. Bukankah dia sudah meninggal? Ini Bella, istri Bagas. 3 tahun lalu dia kecelakaan. Bagas terus menatap tubuh yang terbujur di atas tandu. Pikirannya kosong. Seluruh tubuhnya terasa dingin. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Itu bukan Bella. Itu pasti orang lain. Namun wajah perempuan itu terlalu jelas untuk disangkal. Wajah yang selama 3 tahun selalu ia yakini telah hilang bersama dasar jurang. Tiba-tiba, jari tangan perempuan itu bergerak. 1 kali, lalu bergerak lagi. Beberapa tamu langsung menjerit. "Astaga! Itu bergerak!" Indi memeki ketakutan sambil mundur hingga hampir terjatuh. Bagas terpaku di tempatnya. Tubuhnya seolah kehilangan tenaga. Perlahan, kelopak mata perempuan itu terbuka. Sorot matanya langsung mengarah ke pelaminan. Tatapan itu tenang, namun menyimpan luka dan keberanian yang tak tergoyahkan. Dengan gerakan perlahan,
Ia mengangkat tubuhnya, lalu duduk tegak di atas tandu. Ballroom seketika dipenuhi jeritan para tamu. Sebagian mundur ketakutan. Sebagian lagi tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Bagas merasakan lututnya melemas. Bibirnya bergetar hebat. Tidak. Tidak mungkin. Perempuan itu kemudian turun dari tandu dengan langkah tenang. Gaun hitam yang dikenakannya menjuntai anggun hingga menyentuh lantai. Ia berdiri tegak, menatap langsung ke arah Bagas dan Indi. Senyumnya tipis, namun tatapannya tajam, seolah membawa seluruh penderitaan yang ia simpan selama 3 tahun. Dengan suara yang jelas terdengar ke seluruh penjuru ballroom, ia berkata, "Selamat atas pernikahan kalian. Maaf, aku datang terlambat." Suasana kembali sunyi. Tak ada satupun orang yang berani bergerak. Karena semua baru saja menyaksikan sesuatu yang mereka yakini mustahil. Orang yang selama 3 tahun dianggap telah mati, kini berdiri hidup-hidup di tengah pesta pernikahan suaminya sendiri. Ballroom masih diliputi keheningan. Tak seorang pun berani mengucapkan sepatah kata. Ratusan pasang mata tertuju kepada Bella yang berdiri dengan tenang di tengah ruangan. Gaun hitam yang dikenakannya kontras dengan dekorasi pernikahan yang serba putih. Bagas masih membeku di atas pelaminan. Wajahnya pucat, napasnya memburu. Keringat dingin membasahi dahinya. Kamu." Suara Bagas bergetar. "Kamu masih hidup." Bella menatapnya tanpa sedikit pun rasa iba. "Aku memang masih hidup. Sayangnya, rencanamu gagal." Kalimat itu terdengar jelas melalui pengeras suara yang masih menyala. Para tamu mulai saling berbisik. Apa maksudnya? Rencana apa? Indi berusaha mengendalikan diri. Ia memaksakan senyum lalu melangkah maju. "Bella, kami semua sangat bersyukur kamu masih hidup. Kami pikir kamu sudah meninggal." Bella tersenyum tipis. "Sungguh? Kalau begitu, kenapa wajahmu jauh lebih ketakutan daripada bahagia?" Ucapan itu membuat Indi kehilangan kata-kata. Bella mengangkat tangan. Pintu ballroom kembali terbuka. Rendra masuk sambil membawa sebuah koper hitam. Di belakangnya berjalan Komisaris Arman bersama beberapa pria berpakaian sipil. Para tamu mengira mereka adalah undangan biasa. Tak ada yang tahu bahwa mereka adalah polisi. Bagas mulai panik. "Apa ini?" Rendra meletakkan koper di atas meja yang semula digunakan untuk menaruh cincin pernikahan. Ia membuka pengunci koper. Di dalamnya tersusun rapi puluhan dokumen. "Selama 3 tahun," kata Rendra lantang, "klien kami mengumpulkan bukti mengenai kejahatan yang dilakukan Bagas dan Indi." Seluruh tamu kembali hening. Bagas mencoba memotong pembicaraan. "Ini fitnah." Namun Bella tidak memberinya kesempatan. Ia mengangguk kepada seorang teknisi. Layar LED raksasa yang semula menampilkan foto prewedding mendadak berubah hitam. Beberapa detik kemudian, sebuah rekaman CCTV mulai diputar. Tampak Bagas memasuki ruang arsip perusahaan pada malam hari. Tak lama kemudian, Indi datang membawa map berwarna biru. Keduanya menukar dokumen sebelum meninggalkan ruangan. Para tamu mulai terkejut. Itu rekaman kantor mereka. Sedang apa mereka malam-malam? Bagas mulai gelisah. Itu tidak membuktikan apa-apa. "Benar," jawab Bella tenang. "Karena itu baru permulaan." Rekaman berikutnya menampilkan hasil pemeriksaan ahli forensik dokumen. Di layar terlihat perbandingan tanda tangan Bella yang asli dengan tanda tangan pada surat pengalihan aset. Ahli tersebut menjelaskan bahwa seluruh dokumen penting telah dipalsukan. Suasana ballroom mulai ricuh. Beberapa pemegang saham perusahaan saling berpandangan. Itu berarti semua transaksi selama ini ilegal. Bagas mengepalkan tangannya. "Itu bohong." Rendra langsung mengangkat beberapa dokumen asli. Seluruh hasil pemeriksaan sudah disahkan oleh laboratorium forensik. Tidak ada satupun yang bisa Anda bantah. Bagas mulai kehilangan ketenangan. Bella kembali memberi isyarat. Rekaman audio diputar melalui pengeras suara. Suara Bagas terdengar sangat jelas.
Semua dokumen sudah siap. Lalu terdengar suara Indi. Kalau Bella mati, semua aset otomatis bisa kita kuasai. Beberapa tamu langsung menutup mulut mereka karena terkejut. Ruangan berubah gaduh. Itu suara Bagas. Ya Tuhan. Indi langsung menunjuk layar. Itu rekayasa. Komisaris Arman melangkah maju. Hasil pemeriksaan laboratorium digital menyatakan rekaman ini asli. Wajah Indi langsung memucat. Belum sempat mereka mengelak, Bella mengeluarkan satu map terakhir. Masih ada satu bukti. Bella membuka map tersebut perlahan. Di dalamnya terdapat berita acara pemeriksaan mantan montir perusahaan. Ia menyerahkan salinannya kepada Komisaris Arman. Komisaris Arman membacanya dengan suara lantang. 2 hari sebelum kecelakaan, Bagas datang sendiri ke bengkel. Setelah itu ditemukan baut sistem pengereman dalam kondisi telah dilonggarkan. Ballroom kembali sunyi. Bagas langsung berteriak, "Itu fitnah." Namun Bella melangkah semakin dekat. Kini jarak mereka hanya beberapa langkah. Bella menatap lurus ke mata pria yang dahulu begitu ia cintai. "Aku masih ingat. Kamu berpura-pura panik. Kamu berteriak rem mobil rusak. Padahal kamulah yang merusaknya." Bagas spontan mundur. Sorot matanya berubah liar. Indi tiba-tiba memegang lengan Bagas. Bagas bilang sesuatu. Bagas justru mendorong tangan Indi. "Kamu juga ikut merencanakannya." Semua tamu tersentak. Indi membelalak. "Apa?" Bagas menunjuk Indi dengan wajah penuh kepanikan. "Dia yang menyuruhku." Indi langsung berteriak, "Pembohong! Kamu sendiri yang ingin menguasai perusahaan. Kamu bilang Bella harus mati." Mereka saling menyalahkan di depan seluruh tamu. Rencana yang selama ini mereka sembunyikan akhirnya terbongkar oleh kepanikan mereka sendiri. Para tamu mulai berteriak marah. "Penipu! Pembunuh! Memalukan!" Komisaris Arman mengangkat tangan. Saat itu juga, seluruh polisi yang menyamar langsung bergerak. Mereka mengepung pelaminan dari segala arah. Barulah para tamu sadar bahwa pelayan, fotografer, bahkan beberapa tamu undangan ternyata adalah anggota kepolisian. Bagas membelalak. "Polisi!" Komisaris Arman menunjukkan kartu identitasnya. "Bagas, Anda ditangkap atas dugaan percobaan pembunuhan, pemalsuan dokumen, penggelapan aset, dan tindak pidana lainnya." Indi mencoba mundur. 2 polisi wanita segera menghentikannya. "Tidak. Aku tidak ikut." Namun borgol telah dipasang di kedua tangannya. Melihat semua jalan keluar telah tertutup, Bagas mendadak berlari turun dari pelaminan. Ia mendorong beberapa kursi tamu. "Jangan biarkan dia kabur!" teriak salah seorang polisi. Bagas berlari menuju pintu samping ballroom. Namun baru beberapa meter, 2 petugas telah menghadangnya. Bagas berbalik arah. Di belakangnya, beberapa polisi lain sudah mengepung. Ia benar-benar terjebak. Napasnya memburu. Matanya memandang ke segala arah, mencari jalan keluar yang sudah tidak ada lagi. Lututnya akhirnya melemas. Ia jatuh terduduk di lantai. Dengan suara serak yang dipenuhi kepanikan, Bagas berteriak, "Aku tidak mau masuk penjara." Jeritannya menggema di seluruh ballroom. Namun kali ini, tidak ada lagi seorang pun yang percaya pada air mata dan kepura-puraannya. Sementara Bella berdiri beberapa langkah darinya. Tatapannya tetap tenang. Karena ia tahu, hari itu bukan hanya pesta pernikahan yang berakhir, melainkan juga awal dari hukuman yang telah lama menunggu Bagas dan Indi. Jeritan Bagas masih menggema di dalam ballroom. "Aku tidak mau masuk penjara." 2 orang polisi segera memegang kedua lengannya. Borgol pun dipasang dengan bunyi logam yang memecah keheningan. Wajah Bagas yang selama ini dipenuhi kesombongan kini berubah menjadi penuh ketakutan. Di sisi lain, Indi terus menangis sambil menggelengkan kepala. "Bukan aku, semuanya salah Bagas. Dia yang merencanakan semuanya." Bagas langsung menoleh dengan mata melotot. "Kamu jangan bohong.
Kamu juga yang menyuruhku membunuh Bella. Indi membalas dengan suara histeris. Kalau bukan karena kamu yang menginginkan seluruh hartanya, aku tidak mungkin terlibat. Keduanya saling membuka rahasia sendiri di hadapan ratusan tamu. Para tamu hanya mampu menggelengkan kepala. Mereka tidak menyangka pesta pernikahan yang semula dipenuhi kemewahan berubah menjadi tempat terbongkarnya kejahatan yang begitu keji. Komisaris Arman memberi isyarat kepada anggotanya. Bawa mereka. Bagas dan Indi digiring keluar ballroom dengan tangan terborgol. Kilatan kamera wartawan yang telah berada di luar hotel terus menyala tanpa henti. Dalam hitungan menit, berita tentang penangkapan mereka menyebar ke seluruh negeri. Bella hanya memandang mereka pergi. Tidak ada sorak kemenangan. Tidak ada senyum puas. Yang ia rasakan hanyalah sebuah kelegaan yang selama 3 tahun tak pernah ia miliki. Beberapa bulan kemudian, ruang sidang pengadilan negeri dipenuhi awak media dan masyarakat yang ingin menyaksikan persidangan kasus yang menggemparkan itu. Jaksa membacakan seluruh dakwaan. Percobaan pembunuhan berencana, pemalsuan dokumen, penggelapan aset perusahaan, pencucian uang, serta berbagai tindak pidana lainnya. Satu demi satu saksi memberikan keterangan. Dina menjelaskan bagaimana Bagas mengubah laporan keuangan perusahaan. Mantan montir menerangkan kondisi sistem pengereman mobil Bella sebelum kecelakaan. Ahli forensik membuktikan bahwa seluruh tanda tangan pada dokumen pengalihan aset adalah palsu. Rendra memaparkan bukti digital yang telah dikumpulkan selama 3 tahun. Yang paling menghancurkan adalah rekaman suara Bagas dan Indi yang kembali diputar di ruang sidang. Kali ini, mereka tidak lagi mampu mengelak. Semua bukti saling menguatkan. Hari pembacaan putusan akhirnya tiba. Suasana ruang sidang kembali hening. Hakim ketua membuka berkas putusan, lalu membacanya dengan suara tegas. Setelah mempertimbangkan seluruh alat bukti dan keterangan para saksi, majelis hakim menyatakan terdakwa Bagas terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan berencana, pemalsuan dokumen, penggelapan aset, serta tindak pidana lainnya. Bagas menundukkan kepala. Wajahnya pucat tanpa harapan. Dengan ini, terdakwa Bagas dijatuhi hukuman penjara sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Hakim kemudian menoleh ke arah Indi. Terdakwa Indi juga dinyatakan terbukti turut serta dalam persekongkolan tindak pidana tersebut dan dijatuhi hukuman sesuai tingkat keterlibatannya. Tangis Indi pecah. Bagas hanya memejamkan mata. Mereka datang ke pengadilan dengan harapan mendapat keringanan. Namun yang mereka bawa pulang hanyalah penyesalan. Beberapa minggu setelah putusan berkekuatan hukum tetap, seluruh aset yang selama ini dikuasai secara melawan hukum dikembalikan kepada pemilik sahnya. Perusahaan kembali berada di bawah kepemimpinan Bella. Saat pertama kali memasuki ruang direktur utama, langkah Bella terhenti sejenak. Ruangan itu kini tampak sama seperti 3 tahun lalu. Foto kedua orang tuanya kembali dipasang di dinding. Lukisan yang pernah digantung Bagas telah disingkirkan. Bella mengusap perlahan bingkai foto tersebut. Ayah, ibu, perusahaan kita sudah pulang. Air matanya jatuh perlahan. Namun kali ini, bukan air mata kesedihan, melainkan air mata syukur. Di hari pertama memimpin kembali perusahaan, seluruh karyawan berdiri menyambut Bella dengan tepuk tangan yang panjang. Banyak di antara mereka yang menitikkan air mata. Seorang karyawan senior melangkah maju. Selamat datang kembali, Bu Bella. Kami tidak pernah berhenti berharap ibu masih hidup. Bella tersenyum hangat. Terima kasih. Mulai hari ini, kita membangun semuanya bersama-sama lagi. Tepuk tangan kembali memenuhi ruangan. Beberapa bulan kemudian, Bella mendirikan sebuah yayasan yang membantu perempuan korban kekerasan dan penipuan dalam rumah tangga. Baginya, kesempatan hidup kedua yang ia peroleh tidak boleh hanya menjadi kisah balas dendam, tetapi juga menjadi jalan agar orang lain tidak mengalami penderitaan yang sama. Di setiap kesempatan berbicara, Bella selalu mengatakan hal yang sama. Jangan pernah diam ketika melihat kejahatan. Karena diam hanya memberi keberanian kepada pelakunya. Ucapan itu menginspirasi banyak orang. Suatu sore yang cerah, Bella mengajak Pak Rahmat mengunjungi makam kedua orang tuanya.
Mereka membawa bunga melati dan mawar putih. Bella berlutut di depan pusara. Ia menaburkan bunga dengan perlahan. Maafkan Bella karena baru bisa datang. Perjalanan ini sangat panjang. Pak Rahmat berdiri beberapa langkah di belakangnya. Senyum bangga terlihat di wajah pria tua yang telah menyelamatkan hidup Bella. Seandainya hari itu ia tidak menemukan Bella di tepi sungai, semua kebenaran mungkin akan terkubur selamanya. Bella menatap langit yang mulai berwarna jingga. Angin sore bertiup lembut, seolah membawa semua luka yang selama ini ia simpan. Ia tersenyum tipis. Dulu mereka mencoba menguburku bersama kebohongan. Tetapi Tuhan memberiku kesempatan untuk kembali. Bukan demi membalas dendam, melainkan untuk memperjuangkan kebenaran. Pak Rahmat mengangguk pelan. Kamu sudah melakukannya, Nak. Bella berdiri. Ia memandang sekali lagi pusara kedua orang tuanya. Kemudian melangkah meninggalkan pemakaman dengan hati yang jauh lebih ringan. Di kejauhan, matahari perlahan tenggelam, mengakhiri sebuah kisah yang dimulai dari pengkhianatan, melewati penderitaan, dan berakhir dengan kemenangan kebenaran. Karena harta memang bisa dirampas, nyawa bahkan hampir direnggut. Namun selama seseorang tidak menyerah memperjuangkan keadilan, kebohongan sebesar apapun pada akhirnya akan runtuh oleh kebenaran. Dari kisah tadi, kita belajar bahwa setiap perjalanan hidup selalu membawa pesan yang berharga. Semoga ada hikmah yang bisa kita petik bersama hari ini. Kalau kalian suka dengan cerita seperti ini, silakan tekan tombol like dan subscribe sebagai bentuk dukungan kamu untuk channel ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu kalian. Tetaplah menjadi bagian dari channel Kita Bercerita ini, dan sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.